Look, good morning to all of you, my students. I hope you always in good condition. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to study science. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, anak teacher. Now we learn science from Theme 1, Animal and Plant Breeding. From the picture, we can show the animal and baby animals. Yeah, for the example, ducks, ducklings, goat, kid, chicken, chick, cow, sheep, lamb, frog, tadpoles, bird. Sebutan untuk yang dewasa dan yang baby pada hewan itu sedikit berbeda di dalam bahasa Inggris. From the picture, we know that they have to care for pets and farm animal. Dari gambar kita mengetahui bahwa mereka ini peduli terhadap hewan peliharaan dan juga hewan ternak. We show that the girls giving the plants water. Ya, kita lihat ada anak perempuan yang memberi air ke tanaman ya. Why? Because plants need to grow. Kita tahu bahwa tanaman itu juga membutuhkan untuk pertumbuhannya ya, such as like water, sunlight, air, soil, seperti cahaya, air, cahaya matahari, udara, dan juga tanah. Animals have types of breeding, ya, laying eggs and giving birth. Cara hewan berkembang biak yaitu dengan bertelur dan melahirkan. The example of the animal that lay eggs are crocodile, snake, frog, bird, chicken. So, how about the animal that give birth to live young? Jadi bagaimana dengan hewan yang melahirkan? Apa saja itu, teacher? Yeah, we can see the tiger, cow, maybe the elephant, sheep, horse, orang utan, kangaroo, monkey. When a young animal comes out of the egg, it was growing in. Jadi ketika anak hewan itu akan keluar dari telur, maka dia akan menetas. The young animal has used up all the food, air, and space inside the egg. It is ready to hatch. Jadi anakan dari hewan itu akan memakai makanan, akan menggunakan udara yang ada di dalam telur itu, dan dia akan bersiap untuk menetas. How about adult? Ya, bagaimana dengan adult? Adult itu maksudnya adalah udah dewasa ya. Jadi anak-anak teacher harus bisa membedakan where is the young, where is the adult ya. Jadi kalau anakan itu biasanya kita sebut dia dengan young. Kalau untuk yang dewasa kita sebut dia dengan adult. So after that we can know the some animal yang have special names. Yeah, such as for the young of goose, we call gosling. Dog, we call puppy. Tiger, we call cub. Donkey, we call foal. And turtle, we call hatchling. Animal parents and their young. Maksudnya, induk dan anakannya. We know that some animals that hatch from eggs have to look after themselves as soon as they hatch.
Kita tahu beberapa hewan menetas dari telur akan menjaga kehidupannya setelah ditetaskan. Contohnya seperti kura-kura, anak ayam, dan juga berudu. Other animals need at least one parent to look after them until they can feed on their own and keep themselves safe. Beberapa hewan juga membutuhkan paling tidak satu induknya untuk menjaga mereka sehingga mereka dapat menyediakan yang mereka butuhkan dan menjaga kehidupan mereka. Contohnya yaitu burung elang misalnya, hewan dan juga manusia. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa hewan itu pun peduli terhadap anakannya. Sometimes only the female care for their young than the male. Terkadang hewan betina lebih peduli kepada anakannya daripada hewan yang jantan. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa orang hutan betina menyediakan makanan anaknya dan juga memeluk anaknya itu sampai anaknya tertidur di dalam pelukannya agar tidak terjatuh. Dia juga bermain bersama anak-anakannya. Dan di satu sisi lain kita bisa melihat the herd of elephant. Jadi ada kelompok daripada gajah. Di situ induknya yang betina bersama induk betina lainnya akan melindungi anakan daripada elephant yang kita sebut dengan calf, yes. Dan mereka akan mencari makanan ataupun air dan berjalan dengan lambat untuk menjaga anakan gajah itu agar tetap terjaga. Nah, bagaimana dengan gambar yang berikut ini? Ya, kita bisa lihat the joe atau baby kangaroo, ya. The joe is in its mother pouch. Jadi dia ada di dalam kantong induknya. It is there to get food or milk from its mother and stay safe until it is big enough to look after itself. Jadi dia akan memperoleh makanan ataupun susu dari induknya itu dan terjaga sampai dia cukup besar untuk dapat menjaga dirinya sendiri. Ada lagi the monkey, ya. The monkey is picking the fleece and teeth of the baby monkeys as this insect might suck the blood of the baby monkey. Ya, ada juga the parent bluebird is bringing food to its chick. Induk burung membawakan makanan untuk anaknya. The chick are kept safe and warm under the mother hen's wing. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anak ayam itu dilindungi agar tetap hangat dengan memakai sayap daripada induk ayam. Animals life cycle, siklus hidup hewan. Seperti yang teacher katakan sebelumnya bahwa ada hewan itu dia dilahirkan ataupun menetas mirip seperti indukannya, tetapi ada beberapa hewan yang tidak sama dengan hewannya dengan induknya ketika hewan itu dilahirkan atau ditetaskan. Itu seperti berudu ataupun caterpillar, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana siklus daripada katak. For the first, frogs lay their egg in water. Ya, jadi dia bertelur di dalam air. Frog eggs call with frog fawns. Ya, they look like black dots in a kind of jelly, seperti jelly-jelly. Anak teacher pasti pernah lihat, ya. Kenapa ya telur-telur yang dihasilkan oleh katak itu dalam jumlah yang banyak? Ya, many eggs are eaten by predators. Jadi banyak telur-telur itu akan dimakan oleh musuhnya, ya, pemangsa, ya. If a lot of eggs are laid, at least a few will survive. Jadi jika telur-telur itu banyak yang dihasilkan itu, maka akan beberapa yang akan bertahan hidup.
Lalu telur-telur itu akan menetas dan it look a bit like a fish, berudu ya. It has a round head and a long tail. Jadi dia akan mempunyai ekor ya, makanya kita sebut berudu berekor ya. Lalu it grows back legs, dan dia akan berkembang, dan kaki belakangnya itu akan muncul. Then frog legs, and then lose its tails. Jadi ketika kaki belakang depannya muncul, maka ekor belakangnya itu akan hilang. After it to become adult frog. Ya, jadi setelah itu akan menjadi katak dewasa. Jadi kalau sudah katak dewasa dia nggak punya ekor lagi ya nak. How about the life cycle of butterfly? Yeah, that butterfly also change their body form during their life cycle. Jadi kupu-kupu itu juga akan berubah bentuk tubuhnya selama dia mengalami siklus hidup. Setelah kupu-kupu menghasilkan telur, maka telur itu akan menetas menjadi caterpillar. Caterpillar itu adalah ulat, sama dengan ulat ya nak. Nah, pada posisi ulat itu dia akan banyak sekali memakan dedaun-daunan. Jadi sehingga menyebabkan ulat-ulat itu akan berkembang dengan cepat. Nah, its skin does not stretch as it grows. Ya, jadi nanti pada saat posisi ulat, maka di sini akan terjadi yang namanya perubahan kulit ya nak, molting. Ingat, perubahan kulit. Jadi kulitnya yang sudah tua itu akan berubah kulit dia menjadi kulit yang baru. A new skin comes out. Jadi akan keluar kulit yang baru. Nah, setelah itu ulat-ulat akan berkembang menjadi pupa. Pada posisi pupa, dia tidak akan makan lagi, tetapi mengalami yang namanya tidur yang sangat panjang. Ya, setelah itu pupa akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Perubahan ini kita sebut dengan metamorfosis. Kenapa disebut dengan metamorfosis? Ya, karena nanti kupu-kupu itu akan memiliki sayap ya. Metamorfosis maksudnya the change undergoes to be adult. Okay, to all of you my student, I think enough to give you explanation so you can do your exercise at page 14 and then page 16. Okay, don't forget to send to me. Okay, anak teacher. Okay, I just want to remind you to stay healthy and stay safe. Don't go to anywhere. Okay, but before it, we can close with pray. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to close science. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen.